Kita semua tahu fakta ini. Rata-rata, perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau salah satu alasan utamanya itu bukan cuma soal biologi atau gaya hidup? Gimana kalau jawabannya ada pada sesuatu yang kita hadapi setiap hari, yaitu uang? Yuk kita bongkar hubungan yang tak terduga antara keuangan dan umur panjang. Oke, coba lihat angka ini. Plus 5 tahun. Ini bukan sisa cicilan atau target promosi jabatan ya. Angka ini jauh lebih fundamental. Ini menyangkut waktu hidup kita. Kira-kira apa ya? Yup, bener banget. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, inilah kesenjangan harapan hidup rata-rata di seluruh dunia. Dan ini bukan kebetulan. Polanya konsisten ditemukan di hampir semua negara. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Nah, biasanya kalau kita tanya kenapa, jawaban pertama yang muncul pasti berkisar di dua hal ini, biologi dan perilaku. Ini penjelasan yang paling umum dan udah sering kita dengar. Jadi gini, secara biologis, perempuan itu punya keuntungan dari hormon estrogen yang bantu melindungi jantung, plus sistem imun mereka cenderung lebih tangguh. Nah, dari sisi perilaku, data WHO juga nunjukin kalau laki-laki secara statistik lebih sering ngambil resiko, kayak merokok atau minum alkohol berlebihan, sementara perempuan biasanya lebih proaktif soal kesehatan. Dan perbedaan ini bukan cuma teori loh, dampaknya tuh nyata banget. Risiko seorang laki-laki meninggal sebelum umurnya 70 tahun, itu ternyata 44% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Angka yang gede banget kan? Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Kalau cuman soal biologi dan kebiasaan, kayaknya gambarnya masih kurang lengkap. Ada satu faktor besar yang sering kali nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Gimana kalau ternyata tekanan terus-menerus untuk jadi pencari nafkah utama itu punya andil besar dalam memperpendek usia? Nah, ini dia sisi lain dari cerita yang jarang banget kita bahas. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, kan ada ekspektasi kultural kalau laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga. Peran yang mulia tentu, tapi seringkali peran ini datang dengan paket beban finansial yang sangat berat. Tekanan tanpa henti ini bukan cuma bikin pusing, tapi memicu stres kronis yang secara medis terbukti bisa merusak tubuh, mendorong kebiasaan buruk, dan ningkatin risiko penyakit jantung. Oke, kalau tekanan pada satu orang adalah masalahnya, berarti solusinya ya kebalikannya, kemitraan. Dan disinilah kita nemuin satu fakta menarik yang mungkin bisa membalikan asumsi banyak orang. Coba kita pikirin bareng-bareng. Kalau secara tradisi, laki-laki itu didorong untuk fokus menghasilkan uang, kira-kira siapa yang sebenarnya lebih jago dalam mengelola uang itu? Jawabannya mungkin sedikit mengejutkan. Data di Indonesia nunjukin kalau tingkat literasi keuangan perempuan justru sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Ini jadi sinyal kalau ada keahlian penting dalam manajemen keuangan yang seringnya dipegang oleh para perempuan di rumah. Nah, ini membawa kita ke dinamika yang umum banget terjadi. Ada pembagian peran yang jelas. Satu pihak fokus mencari, pihak lainnya fokus mengatur. Sebenarnya, masing-masing punya kekuatan, tapi kalau nggak nyambung, justru di situ masalahnya bisa muncul. Problemnya timbul waktu nggak ada kerja sama tim. Yang cari duit stres sendirian, sementara yang ngelola keuangan mungkin nggak punya gambaran utuh buat bikin keputusan terbaik. Ini seringkali lahir dari pola pikir yang keliru, yang mentingin jumlah pemasukan di atas cara pengelolaan. Padahal kunci kesejahteraan itu ada di yang kedua. Jadi harusnya gimana dong? Jawabannya ada pada pergeseran cara pandang kita soal keuangan keluarga. Ini bukan lagi soal beban satu orang, tapi soal proyek bersama. Konsep keluarga modern yang sehat itu adalah kemitraan finansial total. Laki-laki nggak cuma menghasilkan, tapi juga paham strategi pengelolaannya. Perempuan nggak cuma mengelola, tapi juga dilibatkan dalam gambaran besar dan bisa ikut berkontribusi. Kuncinya satu, komunikasi yang terbuka dan tujuan yang dibangun bareng-bareng. Ini bukan tentang menghilangkan tanggung jawab, tapi tentang membaginya. Dan disinilah semuanya nyambung lagi ke awal. Mengelola keuangan sebagai sebuah tim itu bukan cuma soal angka di rekening. Ini adalah strategi paling efektif buat mengurangi stres kronis yang mematikan itu, meningkatkan kualitas hidup, dan pada akhirnya menciptakan fondasi untuk hidup yang lebih sehat dan panjang bagi semua anggota keluarga. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. Fokusnya harus digeser. Kesejahteraan sejati sebuah keluarga itu gak diukur dari siapa yang bawa pulang paling banyak, tapi dari seberapa bijak uang itu dikelola sebagai sebuah tim. Pada akhirnya, kekuatan sejati sebuah keluarga itu ada di penyatuan kedua peran ini. Saat pencari nafkah dan manajer keuangan bekerja sebagai satu kesatuan yang solid, sebuah keluarga nggak cuma akan bertahan dari tekanan hidup, tapi akan benar-benar tumbuh dan berkembang. Dan mungkin itulah salah satu rahasia umur panjang yang selama ini kita cari.